Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kalau pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan kembali juga kami masih boleh membaca serta merenungkan firman-Mu. Karena itu Bapa, pimpin dan berkatilah kami agar kami boleh mengerti dan terlebih mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 17-24. Demikian firman Tuhan. Manusia baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dan perenungan kita hari ini. Saya beri judul, mau menjadi manusia lama atau menjadi manusia baru. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada kisah nyata yang melatar belakangi lukisan perjamuan terakhir. Lukisan yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Dia seorang seniman Italia yang terkenal. Lukisan ini dibuat selama 7 tahun. Yang menggambarkan 12 rasul serta Yesus sendiri yang sedang mengadakan perjamuan terakhir. Mereka ini dilukis berdasarkan model orang-orang yang hidup. Pertama-tama, Da Vinci memilih untuk melukis Kristus karena menurutnya ini merupakan proyek yang serius dari raja, dan Da Vinci pun melakukan observasi. Pertama-tama ia mengamati ratusan anak muda untuk mencari pola wajah dan kepribadian yang cocok, tidak terlalu tercemar oleh dosa. Lalu setelah berminggu-minggu, akhirnya adalah seorang model yang cocok dengan penggambaran Yesus. Ia merupakan seorang anak muda berusia 19 tahun yang memiliki wajah polos dan tidak tercemar dosa. Selama 6 bulan, Da Vinci melukis karakter ini dengan serius. Lalu selama 6 tahun, Da Vinci melanjutkan pekerjaannya satu demi satu. Dia mencari tokoh-tokoh yang tepat untuk dilukis sebagai perlambangan ke-11 rasul. Dan terakhirnya tinggallah tokoh Yudas Iskariot sebagai tahap akhir dari mahakaryanya. Yudas Iskariot dialah murid yang mengkhianati Yesus dengan imbalan 30 keping perak atau setara nilainya dengan 16,95 US dollar. Lalu selama berminggu-minggu Da Vinci mencari orang yang berwajah keras, bertampang penipu, dan suka mengkhianati teman sendiri. Akhirnya dia menemukan sesosok pria di penjara bawah tanah di Roma. Orang tersebut dijatuhi hukuman mati sebagai seorang penjahat dan pembunuh. Lalu ketika Da Vinci melihatnya dalam kegelapan bawah tanah, ia melihat pria yang tak terurus, berewokan dan rambutnya tidak disisir, menutupi raut mukanya. Seraut wajah yang melukiskan sifat yang sangat kejam dan bejat.
Menurutnya, inilah sosok yang tepat yang dapat mewakili karakter Yudas dalam lukisan perjamuan terakhir menurut Da Vinci. Lalu atas seizin raja, tahanan ini dibawa ke Milan untuk dilukis. Kemudian selama 6 bulan tahanan ini duduk di hadapan Da Vinci. Lalu saat menyelesaikan sapuan yang terakhir, Da Vinci berkata kepada pengawal, "Saya sudah selesai, bawalah tahanan ini keluar." Tapi saat itu tahanan mendadak melepaskan diri dari pengawasan si pengawal dan berlari menuju Da Vinci seraya menangis. "Oh Da Vinci, pandanglah saya. Apakah Anda tidak tahu siapa diri saya sebenarnya?" Lalu dengan mata tertatih, Da Vinci mengamati wajah si tahanan itu. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tidak, saya tidak pernah melihat Anda sebelumnya hingga Anda diizinkan keluar dari penjara bawah tanah Roma." Sambil mengadakan wajahnya ke atas, tahanan itu menangis dan berdoa, "Ya Tuhan, apakah saya sudah terlalu jatuh begitu dalamnya?" Lalu ia memandang kembali ke si pelukis dan sambil menangis, ia berkata, "Da Vinci, saya anak muda yang pernah kau lukis 7 tahun yang lalu sebagai perlambangan Yesus." Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah kisah nyata di balik lukisan perjamuan terakhir. Kisah ini mengajarkan kita tentang besarnya pengaruh pemikiran yang benar dan yang salah bagi seseorang. Anak muda yang tadinya begitu murni dan tidak terlalu cemar oleh dosa-dosa dunia, tetapi 7 tahun kemudian jatuh ke dalam dosa dan kejahatan. Dia pun berubah dari perlambangan Yesus menjadi perlambangan karakter seorang Yudas Iskariot. Saudara-saudaraku, kisah di atas adalah sebuah kisah nyata. Ternyata seiring berjalannya waktu, seseorang bisa saja menjadi lebih baik atau malah menjadi buruk dan semakin buruk. Jadi saudara-saudara, setiap pilihan itu ada di tangan kita sendiri. Untuk mau menjadi manusia baru, itu juga merupakan pilihan. Tetapi untuk tetap menjadi manusia lama pun merupakan pilihan kita. Jadi kita diberikan kebebasan untuk memilih. Dalam bacaan kita hari ini saudara-saudara, Paulus secara terperinci telah menjelaskan perbedaan bagaimana menjadi manusia lama dan menjadi manusia baru. Manusia lama adalah manusia yang berjalan berdasarkan pengertiannya sendiri, tidak mengenal Allah, memiliki pikiran yang sia-sia, pengertiannya digelapkan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, memiliki hati yang degil, hati yang tumpul, sehingga menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Sedangkan manusia baru menurut Rasul Paulus adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, di mana orang-orang yang percaya kepada Kristus memiliki kedudukan baru, yaitu dari kebinasaan dipindahkan kepada hidup yang kekal dan manusia yang terus-terus diperbaharui serta dipersatukan dengan Kristus. Kemudian, sebagai manusia baru di dalam Kristus, orang percaya tidak lagi menjadi senjata-senjata kelaliman, tetapi sebaliknya menjadi senjata-senjata kebenaran dan hidup memuliakan Allah. Karenanya saudara-saudara, menjadi Kristen bukan sekedar memiliki sebuah agama, sebab kekristenan merupakan perubahan hidup. Jadi, ketika kita menjadi Kristen, maka kita akan diubahkan Tuhan dari manusia lama yang penuh dosa menjadi manusia baru di dalam Kristus. Seperti Rasul Paulus yang dahulu bernama Saulus, yang dari Tarsus. Sebelum ia bertemu dengan Yesus dan bertobat, ia adalah seorang pemeluk agama Yahudi yang taat dan sangat membenci pengikut Kristus. Namun saudara-saudaraku,
Pertemuannya dengan Yesus telah mengubah hidupnya secara drastis. Saudara-saudara bisa baca dari Kisah Rasul 9 ayat 1-18. Dari seorang yang membenci, bahkan yang sering menyakiti, mengancam, dan bahkan membunuh murid-murid Tuhan, berubah menjadi seorang rasul. Pertobatannya itu mengubah pandangan hidupnya secara total. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, pengalaman kita sendiri mungkin tidak begitu menggemparkan. Namun, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah berjumpa dengan Sang Juru Selamat, yaitu Dia yang telah mengubah arah hidup kita, sehingga itu akan mengubahkan karakter manusia lama kita menjadi manusia baru seperti karakter Kristus. Karena otomatis itu akan mengubah cara hidup kita dari cara hidup yang tidak mengenal Allah menjadi cara hidup yang menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara-saudaraku, apabila saudara belum mengalaminya, mari buka dan bacalah Yohanes 3 tentang percakapan Yesus mengenai kelahiran kembali. Lalu dengan doa yang sederhana yang berisi penyesalan dosa, bukalah hati saudara-saudara kepadanya. Komitmen yang jujur kepada Tuhan akan membawa saudara untuk memasuki hubungan yang baru dengan Dia, hubungan yang abadi. Karena saudara-saudara ingat, keselamatan bukan sekedar memutus kebiasaan buruk, tetapi juga membentuk karakter yang baik. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sekarang pilihannya ada pada diri kita. Apakah kita mau menjadi manusia lama atau menjadi manusia baru? Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami untuk sadar dan dapat memilih yang benar setelah kami mengaku menjadi murid-Mu. Karena itu mampukan kami Bapa, agar kami bisa meninggalkan semua sifat-sifat manusia lama kami dan hidup dengan manusia baru sesuai firman-Mu ya Bapa. Dan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Amin.